Itu bisa dipidana juga kata teman-teman di Barakrim dan juga Gakumnya KLHK tadi ya. Ngumpulin aja itu bisa dipidana juga kalau tidak sesuai. Silakan Pak Alfred, mungkin bisa dilanjut. Pertanyaannya sama. Oh sama. Ya mungkin bisa silakan kalau mau tahu silakan. Tapi ya yang mungkin kan kita tidak tahu. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih atas undangan KPBB kepada PT Non Perindo Utama ya, Pak Ahmad Sarifudin dan teman saya yang namanya sama. Nama kami kebetulan sama, Bu. Ya, tapi kalau ngelihat duluan lahir mestinya ya nggak boleh niru. Nggak, ini bercanda aja. Oke, kembali ke pokok masalah. Apa yang diutarakan Pak Mustafa, kami punya pendapat yang nggak beda. Ya. Yang jelas tambahannya dengan berita bahwa kegiatan di tempat Pak Mustafa katanya sudah berhenti, berkurang. Oke. Artinya kegiatan yang berkurang ini mestinya kalau seandainya kita cuma berlima, ya, itu udah langsung berdampak positif buat yang lain. Artinya kalau kita anggap itu kue, begitu Pak Mustafa berkurang kegiatannya, maka kuenya Pak Mustafa mestinya bisa pindah ke yang lain, termasuk kepada kami. Tapi hari ini atau katakan tadi 5 bulan terakhir itu sama sekali nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Dengan tidak bermaksud menuding kawan-kawan yang melakukan kegiatan secara tradisional, tapi lirikan pertama kami itu secara otomatis ke situ. Ya, artinya sebetulnya kita berharap di sini ada wasitnya lah. Ya, dan sampai hari ini kita nggak ngerti siapa wasitnya, ada di mana itu wasit, lalu bagaimana memberitahu kepada wasit itu. Ya. Jadi isu yang sudah demikian berkembang beberapa waktu terakhir ini, pada prinsipnya kalau kami sih mendukung, yaitu kalau dari mass media mengangkat persoalan ini untuk segera dibenahi, ya, untuk segera dibenahi. Pertanyaan berikut tadi, apakah para teman-teman atau kawan yang di kegiatan yang masih tradisional itu mau dibina atau mau bagaimana, kami siap aja. Tapi yang jelas itu tadi, saya rasa jangan kita saja yang berkutik dengan urusan ini. Sementara tadi pertanyaan saya, wasitnya siapa, ada di mana, bagaimana menyuarakan kepada si wasit itu supaya dia juga berfungsi. Ya, ini sedikit kembali ke belakang. Pak Mustafa dan tim, kami dengan tim, kemudian ada lagi kawan satu lagi yang di Jawa Timur, itu dulu berjuang, ya saya mendengar dari belakang karena yang tampil waktu itu bapak-bapak kita yang lebih senior, ya, itu tidak akan ada lagi tambahan. Ternyata belakangan 5 tahun terakhir, ya, belum sampai 5 tahun mungkin ya, itu udah nambah 2. Ya 5 tahun ya, 5 tahun terakhir nambah 2. Nah, kemudian PR yang sebelumnya, yaitu tadi teman-teman yang di lapangan yang masih tradisional itu juga belum beres. Kami khawatir besok ada isu ketiga lagi nih. Ada apa lagi gitu loh yang nambahin PR kita gitu. Ya. Jadi mari kita sama-sama benahin. Dan tadi sekilas sambil break tadi, sambil makan itu sempat beberapa bapak-bapak tadi mengutarakan juga, ya, kita sebenarnya sekarang ini
saat yang tepat walaupun mungkin agak telat melihat peta yang ada ya. Jadi kalau di surat kabar dan mungkin KPBB mencatat ada beberapa titik ya, 71 yang terakhir yang dirilis koran itu tempat-tempat di mana ada mengindikasikan kegiatan pengolahan aki bekas. Ya, itu sebetulnya spot-spot yang hari ini ada, besok juga bisa hilang. Dan biasanya kalau udah hilang malah nambah. Jadi bukan 71 lagi gitu loh. Bisa 80. Ya artinya gini, yang lama itu nggak terus segera mati. Satu saat begitu udah sepi, dibuka lagi, ditambah yang baru. Itu makanya jadi terus bertambah gitu. Ya. Nah jadi petanya seperti apa supaya kita tahu obatnya yang pasti itu apa dan masuknya dari mana. Ya salah satunya dari tuntutan ada wasit gitu. Ya. Dan terakhir kelihatan concern kita tuh sepertinya terpusat di katakanlah Jawa Barat ke Barat, lebih spesifik lagi Tangerang, ya kan, atau Serpong. Tapi bagaimana di tempat lain? Semestinya sekalian aja gitu, biar ketahuan persis persoalan ini memang ya persoalan nasional, bukan cuma regional atau kabupaten kok. Gitu, ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih teman senama saya. Karena kalau nyebut Alfred berarti nyebut sendiri-sendiri. Jadi ada kebutuhan wasit yang paling penting tadi dimintakan oleh Pak Alfred ya terkait dengan kondisi existing saat ini gitu ya, karena kalaupun mau ditambah kondisinya sudah seperti ini gitu ya, ada juga teman-teman yang mau mengatakan bahwa dirinya mau kolaps sih sebenarnya nggak segan aja mau ngomong sih sebenarnya Pak Mustafa gitu ya, saya tahu aja gitu ya. Kalau bilang ya itu udah, kalau mau dibilang secara real company ya memang udah kolaps saja gitu ya, tapi diperhalus bahasanya ya, udah berkurang. Tapi kita coba tanya nih teman-teman dari ini salah harus satu-satu sih. Mumpung masih ada di sini nih, ada kebutuhan wasit terkait dengan ini dan ada hotspot yang sudah teridentifikasi di kawasan Jabodetabek yang sampai hari ini belum rampung-rampung gitu ya, dan cukup santer isunya di bulan-bulan terakhir ini gitu ya, dan sudah banyak yang sudah dilakukan, tapi masih tetap saja tidak ada perubahan juga dari teman-teman dunia usaha menyatakan bahwa ini masih tetap saja tidak berkurang. Ini kenapa? Padahal sudah dilakukan sedemikian rupa gitu ya, bahkan yang turun juga sudah tidak tanggung-tanggung, tapi masih tetap sama. Teman-teman dari Reskrim seperti apa sih? Karena ada kebutuhan wasit nih ya, yang disampaikan oleh teman-teman ini. Ya, oh oke. Dari teman-teman ketiga KLL juga kita sudah saat ini di 3 lokasi ya Bu terakhir ya. Bahkan terakhir itu kita sudah mitigasi ya untuk melakukan penelitian terkait dengan dampak ya di 3 lokasi di Medan, Pasuruan, Lamongan dan Tangerang ya. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KLHK, dia juga diwakili oleh teman-teman P3 KLL gitu ya. Langsung ke Mas Puput. Ini ada kebutuhan wasit ya. Ini wasitnya itu jangan lagi langsung turun gitu ya, teman-teman Watarnas gitu ya, yang langsung turun gitu ya, seperti halnya Citarum gitu ya. Tapi begitu turun pun pernyataannya Pak Alfred pun berbeda juga, bahwa ini nggak kurang-kurang juga. Terus di mana lagi nih yang masih bolongnya masih di mana gitu ya? Mungkin dengan skema yang coba dikomunikasikan dengan teman-teman di KLHK gitu ya, terkait dengan mau skemanya mau seperti apa, mungkin Mas Bud bisa sharing. Silakan. Ya, terima kasih Alfred. Ya, Pak Mustafa, Pak Alfred, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya memang di KLHK lagi dikaji soal itu. Kebetulan kami juga terlibat dalam pengkajian itu.
Jadi seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya nyambung juga apa yang disampaikan Pak Mustafa tadi, bahwa opsi yang pertama pelebur kecil itu akan dikonversi atau ditransformasikan atau digeser gitu ya menjadi pengumpul. Nah mungkin pertanyaan berikutnya mohon nanti juga dijawab, apakah nanti pelebur-pelebur resmi ini mau mengikat mereka menjadi rekanan bisnis gitu ketika mereka benar-benar menjadi pengumpul anti bekas. Nah sebagai pengumpul tentu nanti harus dibahas secara B2B ya, business to business, kira-kira margin untuk pengumpul itu berapa, sehingga nanti pengumpulnya juga bersemangat, dia nggak perlu menjadi pelebur gitu. Karena problemnya mereka ngotot menjadi pelebur karena pengen margin yang lebih gede kan gitu. Itu mungkin satu hal itu. Terus yang kedua tadi terkait dengan penertiban yang ilegal, memang itu kalau menurut regulasi itu adalah keharusan. Nah mungkin untuk penertiban saya pikir nanti arahnya ini yang mengarah ke pertanyaan Pak Alfred ya tadi. Untuk penertiban mungkin yang harus dikedepankan untuk saat ini tentu pembinaan gitu. Pembinaan termasuk mendekati para pelebur kecil, siapa tahu mereka memang mau diarahkan menjadi pengumpul. Kalau memang tidak mau ya Pak boleh buat, mereka harus didorong menjadi pelebur yang sesuai dengan teknologi, yang teknologi sesuai dengan regulasi. Tetapi itu kan memang mahal ya dan berat, belum lagi harus memenuhi kecukupan materialnya gitu, raw material, bahan baku. Kadang-kadang membangun pabriknya itu mudah gitu, tetapi menjaga konsistensi, menjaga kesinambungan dari pasokan bahan baku ini kan jadi berat. Karena akan agak berbeda dengan pelebur kecil tadi ya, yang katakan hanya dengan slag satu kol saja itu sudah bisa melebur. Sementara kalau pelebur besar kan nggak bisa begitu, tapi harus ada konsistensi dan kesinambungan dari pasokan bahan baku berupa aki bekas. Jadi memang yang sangat visible, yang paling layak ya, memang pelebur kecil itu didorong menjadi pengumpul. Tetapi sekali lagi sebagai pengumpul dia harus diberi margin yang layak gitu loh. Nanti hitung-hitungan juga sedemikian rupa dari aki bekas, katakan harganya 15.000 ya. Kemudian nanti setelah diproses di peleburan resmi yang teknologi sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kaidah yang ramah lingkungan, itu berapa biaya produksinya. Katakan ketemu nanti harga pokok penjualannya katakan 25.000 misalnya. Kemudian harga jual timbal per kilonya berapa? Katakan 30.000 ya. Jadi masih ada margin bersih sekitar 5.000 rupiah per kilogram gitu. Jadi nanti akan dihitung mundur ke bawah gitu, sehingga nanti distributor atau transporternya kebagian margin berapa, si pengumpul kebagian margin berapa. Saya pikir itu adalah sesuatu yang lumrah di dalam konteks bisnis ya. Sekalipun biasanya negosiasinya hanya soal si pengumpul bisa menjual berapa, si penerima pelebur resmi bisa membeli dengan harga berapa. Bahasa-bahasa seperti itu, tapi intinya negosiasi itu adalah bagaimana membagi margin sehingga margin itu bisa menarik untuk semua pihak gitu. Nah untuk wasitnya, kalau wasit dalam konteks ini tentu kita lihat di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian PP 101, jelas wasitnya di sana ada. Wasit ini di sana ada KLHK ya. Kemudian ada Direktorat Jenderal PSL B3. Tentu beliaulah yang harus menjadi wasit gitu dalam konteks ini. Sekalipun selain wasit kan ada juga nanti ada pihak lain ya, apakah kalau di main bola itu kan ada hakim garis dan sebagainya. Nanti ada baris krim ya dan seterusnya gitu. Nah, memang kita harapkan ke depan memang harus sinergi semua, sehingga nantinya
pelebur-pelebur yang pelebur dengan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ramah lingkungan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi, itu harus ditindak keras. Satu. Yang kedua, mereka yang mengumpulkan aki bekas ya tanpa izin juga harus ditindak tegas gitu. Cuma memang proses pemberian izin juga harus mudah dan transparan dan disertai dengan bimbingan teknis sebelumnya gitu. Misalnya seseorang ketika mengajukan izin atau tadi pelebur kecil yang ingin berdayakan menjadi pengumpul, tentu harus ada asistensi dulu dari KLHK dan Pemda setempat. Pemda setempat dalam konteks ini Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan KLHK memberikan asistensi bagaimana menyiapkan counter untuk pengumpul, ya. Meniru shop and drive ya. Jadi membuat semacam itu, gimana caranya, counternya gimana, kemudian SDM-nya seperti apa, kemudian storage-nya atau gudangnya seperti apa, nanti handling-nya dengan kendaraan, transporternya seperti apa, dan seterusnya. Setelah semuanya rapi, baru diberikan semacam sertifikasi dari KLHK. Nah, baru nanti lebih enak. Di luar dari pihak yang ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan izin, tentu itu harus ditindak tegas gitu. Karena kalau tidak ya nanti akan menjadi pesaing dari mereka yang berizin. Yang berizin kan pertama dia punya teknologi, punya sumber daya manusia, punya metodologi, yang semuanya itu memerlukan biaya ya, yang sangat besar. Jangan sampai mereka yang sudah berinvestasi menggunakan teknologi yang ramah lingkungan harus bersaing dengan pihak ya yang tanpa teknologi, tanpa metodologi, tanpa SDM yang memadai, sehingga ya nggak fair gitu. Dapat saya gambarkan kalau pelebur kecil ya yang tanpa teknologi, mereka bisa dengan HPP, harga pokok produksi 18.000 kurang lebih per kilo, rendah ya. Kalau di pelebur resmi kan pasti di atas itu, jadi nggak fair gitu. Jadi biar fair ya harus diatur, dan yang tidak melaksanakan teknologi dan metodologi yang ramah lingkungan ya harus ditindak. Nah itu baru fair. Jadi dengan demikian nanti pasokan aki bekas itu akan bisa mengalir ke pelebur-pelebur yang legal, gitu. Pelebur-pelebur yang memang memiliki teknologi dan metodologi yang ramah lingkungan. Nah itulah sebenarnya yang sekarang lagi dikaji oleh KLHK, sekalipun di dalam proposal kami pada tahun 2014, bukan proposal ya, tetapi lebih ke policy draft atau draft kebijakan tentang pengelolaan aki bekas, itu adalah begitu. Itu kira-kira. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dari mulai wasitnya dan kondisi existing saat ini seperti apa ya di teman-teman di KLHK. Bu Rita terkait dengan mitigasi, kan paling tidak teman-teman di dulunya yang saya tahu dari Pusar Pedal dan sekarang menjadi ketiga KLL ya. Itu untuk data mitigasinya itu, data seriusnya itu untuk saat ini untuk Jabodetabek dari yang sudah dilakukan teman-teman di ketiga KLL seperti apa itu? Baik, terima kasih Pak Alfred, Mas Puput. Sebenarnya kami malu nih Pak. Kenapa? Karena untuk kegiatan pinjaman timbal ini bagi kami ini belum selesai pekerjaannya ini gitu ya. Jadi terputus tengah jalan. Malah saya ditinggalin sama Mas Puput. Jadi kami ini sekarang kalau untuk ke lingkungan masih tetap pemantauan untuk udara ambien. Kami itu sekarang udah mengkarakteristik sumber pencemar itu berdasarkan fingerprint. Jadi tidak hanya PB di sini, malah untuk logam-logam lain gitu ya. Kami kerjasama dengan Batan menggunakan alat sampling gen sampler namanya di situ. Di situ kita bisa mengetahui
mengukur unsur-unsur yang ada di udara. Unsur-unsur dengan menggunakan teknologi nuklir, kita bisa menentukan fingerprint. Dari unsur-unsur itu kita masukkan dalam satu permodelan. Jadi kita bisa menentukan bahwa sumber pencemar udara itu dari mana dan dari mana asalnya gitu. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya untuk masalah PB ini. Kita itu sudah melaporkan semuanya sudah selesai dulu gitu kan. Sampai waktu itu masih ada deputi 7, kita sudah melaporkan bahwa sumber dari sini. Kemudian di samping itu ternyata yang lebih berbahaya lagi adalah pertambangan yang masyarakatnya gitu kan, yang tersebar di Jabodetabek. Yang waktu itu PBB sudah menentukan titik-titiknya di mana-mana gitu. Kita sudah melaporkan waktu itu. Kemudian kami, karena kita bergabung dengan kehutanan, kemudian kami juga menjadi salah satu puslit. Kami di sini melakukan penelitian gitu ya. Jadi untuk pemantauannya itu secara rutin itu ada di subdit lain gitu. Namun kami masih tetap melakukan pemantauan secara penelitian di sini. Nah, satu kegiatan yang tadi fingerprint yang menentukan sumber pencemar. Untuk timbal ini kami sudah melakukannya dan sudah mengetahui sumber-sumbernya, dan memang tadinya ada di daerah daerah-daerah yang melakukan penambangan emas ini, seperti penambangan emas lagi. Saya kemarin karena masih ini dengan merkuri ya, jadinya masih belum timbal gitu ya, lead smelter gitu ya, yang dia ada di Parung Panjang, di Pasar Kemis, semacam lah ya, tadi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di situ kita udah fingerprint. Nah, untuk selanjutnya sekarang ini, menurut penelitian ini kami melakukan mitigasi itu dengan penanaman pohon. Nah, ini juga kami baru ya Pak ya, ini Pak Ridwan, Pak Yusuf, ini yang bagian penelitian yang melakukan penelitian pohon-pohon apa saja yang banyak gitu yang bisa menyerap timbal gitu. Nah, setelah mendapatkan hasil penelitiannya, itulah yang akan direkomendasikan untuk ditanam di daerah-daerah yang pencemar timbal yang tinggi. Kemudian dengan FKM UI kami juga melakukan mitigasi dengan memberikan kalsium dalam bentuk tablet gitu, tapi belum ini ya Pak ya, kemarin belum jadi kegiatan itu dilakukan karena kami ingin mitigasi dulu dengan pohon. Jadi itu nanti bisa dengan menggunakan kalsium itu untuk memberikan pada anak-anak yang kami teliti darahnya tinggi PB itu di daerah Tangerang, kemudian di daerah Surabaya ya, di Lamongan itu yang disarankan untuk memberi kalsium yang tinggi gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita. Di sini masih juga ada teman dari media. Ya. Ini isu logam berat, isu brown issue kalau sebutannya gitu ya. Ini isu yang cukup sensitif ketika itu diangkat, tapi ketika itu sudah tidak muncul lagi, seakan-akan itu isu yang nggak ditelan bumi gitu ya. Tidak ada yang mau ya, kalau diperhatikan tetap diperhatikan gitu ya. Tidak semodel kebakaran gambut atau kebakaran hutan gitu ya. Itu sampai negara lain pun harus teriakin kita gitu ya. Dari kacamata teman-teman media atau jurnalis, ini isu-isu brown issue ini seperti apa sih di kacamata teman-teman media, Mas? Oh ya, kalau saya dari Jakarta Post, kebetulan memang concern dengan environment. Memang sebelum-sebelumnya sering menulisnya itu terkait dengan sampah, plastik, penggunaan plastik, dan soal use baterai atau baterai smelter ini memang terakhir saya cek sih pas lagi ramai di Bogor waktu itu. Dan makanya ketika ada undangan terkait isu ini lagi, langsung
walaupun lokasinya lumayan dari Jakarta gitu ya, tapi ini memang menarik gitu, apalagi karena kan ini stakeholdernya lumayan banyak ya, mulai dari pemerintah yang tadi kurang atau bukan kurang, mungkin memang kurang mungkin ya dalam menjadi wasit gitu, karena ternyata masalah ini sudah sejak lama dan dampak realnya pun ada bagi masyarakat, bagi lingkungan, sementara pelakunya sendiri mungkin bisa bilang belum teredukasi atau mungkin teredukasi tapi karena paksaan perut gitu ya, dan ini sudah beberapa dekade terjadi. Jadi ya ini sebenarnya isu yang bagi pembaca Jakarta khususnya ini isu yang seksi seperti itu, walaupun memang ada banyak term-term atau istilah-istilah yang agak sulit dipahami gitu ya. Maksudnya untuk awam sendiri pasti akan panjang sekali menjelaskan prosesnya atau istilah legislasinya misalkan seperti itu. Tapi ya memang karena Jakarta Post pembacanya mungkin banyak juga yang dari environment atau luar mungkin tertarik, tapi beberapa media lain mungkin ini terlalu kurang juga kurang down to earth yang masyarakat umum itu mau tertarik baca. Mungkin lebih ke bagaimana mengemas ini tuh jadi sesuatu yang lebih lebih mudah dicerna mungkin Mas, kalau bagaimana media melihat suatu isu itu penting atau tidak. Kalau penting ya jelas penting karena dampaknya juga tadi sudah kita lihat di video gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih Mas dari Jakarta Post. Saya kira itu ya terkait dengan diskusi kita hari ini. Mas Puput, saya minta 1 menit untuk conclusion ya, terkait dengan apakah hasil diskusi kita hari ini itu bisa dimasukkan di tambahan policy draft yang disampaikan ke KLHK gitu ya, supaya ini juga tidak hanya jadi serial diskusi atau workshop ataupun FGD setiap tahunnya gitu ya, dengan ketemu dengan orang-orang yang sama gitu ya, bahkan orang-orang yang sama pun dari mulai rambutnya hitam sampai rambutnya putih masih ketemu dengan beliau-beliau juga gitu ya, dari mulai rambutnya Pak Alfred hitam sampai ke putih sekarang gitu ya, masih ketemu juga dengan Pak harusnya sudah tidak ketemu lagi, harusnya ketemunya di luar diskusi yang lain gitu ya, tapi masih ketemu juga di hal yang sama walaupun sudah hampir 20 tahunan. Saya kira saya minta untuk Mas Puput untuk conclusion, silakan. Ya, terima kasih. Saya pikir kita harus membuat resume dari pertemuan hari ini. Nah, yang pertama kan karena memang target audiens, target peserta kita berhalangan hadir ya, padahal itu yang utama. Jadi hampir sekitar 70 orang ya yang sebelumnya udah konfirmasi akan hadir tapi tidak hadir. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita bikin pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama. Nah, yang kedua tadi saya sudah menyampaikan tentang mekanisme yang akan kita ajukan kepada KLHK ya, dalam konteks transformasi dari pelebur kecil menjadi pengumpul ya, seperti usulan dari Pak Mustafa maupun Pak Alfred. Nah, itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti bahwa para pengumpul ini memang terintegrasi dengan para pelebur berizin, dan mudah-mudahan nanti kita bisa duduk secara lebih efektif lagi dengan melibatkan para pelebur kecil tadi ya, yang mau ditransformasikan atau diberikan peran menjadi pengumpul aki bekas. Dan mudah-mudahan dalam konteks pertemuannya itu bisa, saya pikir bisa langsung antara pelebur resmi dengan pelebur kecil ya, yang mau diberi peran sebagai pengumpul tadi. Artinya di sana akan terjadi deal bisnis ya, bukan deal politik tapi ya, deal bisnis, sehingga nanti benar-benar efektif, saling menguntungkan gitu dan saling menjaga. Itu satu. Nah, yang kedua, nanti si KLHK kita harapkan benar-benar melakukan pembinaan untuk itu. Kemudian dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum juga harus melakukan tindakan tegas ke depannya, termasuk dari
Bareskrim Polri ya, ketika sinergi sudah terjadi antara pelebur resmi dengan pelebur kecil yang sudah berubah peran menjadi pengumpul anti bekas tadi gitu. Setelah itu terjadi, maka peran Gakum dari KLHK maupun Bareskrim adalah bagaimana menertibkan yang tidak di dalam konteks mekanisme pengelolaan anti bekas yang ramah lingkungan tadi gitu. Artinya negara memang kita harapkan berperan betul dalam melindungi industri yang sudah diberi izin gitu. Jadi izin tidak semata-mata dikeluarkan izin, tapi izin itu konsekuensinya adalah satu membina, yang kedua adalah memberikan jaminan bahwa usahanya itu tidak diganggu oleh siapapun, terutama oleh mereka yang melakukan peleburan atau usaha secara ilegal. Kan nggak lucu juga kan, udah capek ngurus izin, investasi mahal, ternyata harus bersaing dengan mereka yang tidak berizin, tidak punya teknologi, membunuh pula tetangganya ya. Membunuh ini bisa diartikan, misalnya kalau tadi ada gambar-gambar Down syndrome gitu ya, itu secara tidak langsung si anak itu sesungguhnya sudah wafat, secara normal sudah wafat. Karena untuk apa saja, untuk buang air saja mereka sudah tergantung ke orang lain gitu. Nah, jangan sampai pihak yang melakukan kayak gitu diberi kesempatan berusaha juga gitu. Tapi tetap dikasih peluang untuk bertransformasi tadi gitu, berganti perannya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang paling ideal adalah menjadi pengumpul gitu. Dan itu alangkah baiknya nanti kalau ini kita usulkan bersama, sehingga kita bisa ketemu dengan Dirjen PSLB 3 dalam waktu dekat ya. Kita sampaikan hasil pertemuan kali ini ke beliau, sehingga nanti kita bisa sampaikan segala sesuatunya dan apa-apa yang harus dilakukan oleh KLHK. Nah, berikutnya tentu saja kita akan dorong lagi soal draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengelolaan anti bekas yang sudah kita usulkan sejak tahun 2014. Kita harapkan itu segera direalisasikan juga. Nanti juga kita sampaikan saat kita beraudiensi dengan Dirjen PSLB 3. Berikutnya lagi, tentu yang satu lagi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap saling bersinergi dalam konteks saling tukar informasi, termasuk kalau di antara kita, apakah dari pelebur resmi atau dari masyarakat sipil atau dari pemerintah ya. Kalau punya informasi-informasi yang terkait dengan pengelolaan anti bekas, terutama pengelolaan anti bekas yang menyimpang ya, kita harus saling tukar informasi segera mungkin gitu ya. Sehingga dengan demikian kita juga bisa saling mengawasi agar pelebur atau pengelolaan anti bekas yang menyimpang tadi itu bisa dicegah gitu. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak ibu sekalian? Ada? Kalau sekiranya nggak ada, kita akan Pak Aman masih ada. Nggak apa-apa ya, kami menggunakan kesempatan ini ya, nanti ditambahin daripada kita WA kebanyakan, mendingan ngomong kali. Ini Pak Puput dan Pak Alfred, saya ingat mungkin kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya, kita berbicara hal yang serupa tapi tempatnya di Sarinah. Audiensnya jauh lebih banyak. Mudah-mudahan ini semata-mata hanya karena tempat yang kebetulan kurang cocok ya buat kawan-kawan yang nggak datang. Ya. Tapi yang saya garis bawahi adalah tadi saya setuju tuh. Saya jadi sadar bahwa saya punya rambut udah memutih. artinya kalau ngomongan waktu mungkin akhirnya kita nggak terasa ngomong tahun ya, mungkin 1 dekade, 2 dekade, mungkin ini jadi isu 5 dekade kan, menyedihkan gitu, menyedihkan banget gitu. Nggak ada sesuatu
penyelesaian yang konkret dan saya agak bingung juga sampai sudah 3 tahun kita terkaget-kaget. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sempat menyimak sampai ada headline koran 4 hari berturut-turut untuk isu yang satu ini. Jadi hanya karena nggak jelas siapa yang harus mengambil inisiatif atau mungkin salah satunya soal kepemimpinan ya di sini. Siapa sebenarnya yang harus mimpin untuk isu yang satu ini gitu, nggak jelas kita gitu. Nah, apakah dengan momen yang sekarang ini kita mudah-mudahan nggak perlu mengulang lagi mungkin ya. Ini jadi lagi masih hangat, apalagi terakhir kami juga terkaget-kaget sampai kedatangan yang namanya tim Wantanas. Nah, kemarin sempat berlanjut sedikit. Mereka sih sederhananya mau menyelesaikan ini pakai moto Perum Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi saya takutnya ya 5 dekade nanti nggak selesai. Ya. Jadi mungkin usul-usul tadi Mas Puput, terus hari ini terus terang saya pribadi sih tadinya berharap Ibu Dirjen juga bisa hadir gitu loh. Jadi kita punya satu satu kesimpulan konkret dan kedepannya gimana kebayang gitu loh. Kalau ini kita sore bubar, saya belum tahu gambarannya seperti apa. Tadi saya berharap mungkin kebayar gitu ya, Pak Sugeng sama Pak siapa tadi, Pak Gunawan hadir. Rupanya beliau langsung ngacir juga. Ya, jadi ya kembali, semoga ini nggak berkepanjangan, terus kita bisa lanjutkan dan sinergi tadi bisa dari semua komponen yang ada sama-sama gitu loh, mendukung supaya solusi konkretnya, supaya urusan 3 huruf ini ya, AKI itu bisa tertangani dengan baik, secara komprehensif dan berdurasi panjang ya. Saya rasa itu ya tambahannya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Makasih. Pak nambahin Pak Mustafa? Oh gitu dari sini. Oh gitu ya. Iya. Ya nambahin. Hah? Mau nambahin? Biar WA-nya nggak terlalu panjang lagi. Harus banyak di skip nggak? Sebetulnya saya sih nggak terlalu banyak. Saya tadi juga udah discuss dengan Mas Puput dan kita udah beberapa kali ketemu. Kayaknya klise seperti yang tadi Pak Alfred bilang, jangan-jangan sebelum kita sampai kita pensiun masih tetap bahasannya ini aja. Padahal dia lupa bahwa kami pensiun di perusahaan, Pak Alfred di non perindo Thomas, tetap saya jadi warga negara Republik Indonesia. Itu yang jadi sedih nanti. Dari zaman Bu Neni udah nggak ada, masih belum selesai kita duduk. Mungkin itu ya. Mungkin tadi yang Pak Alfred sampaikan, saya setuju. Jangan sampai nunggu nanti aja kita beres setelah Pak Alfred pensiun, kan nggak lucu. Atau kita tunggu dulu para pekerja sudah bubar, bosan dengan menunggu nasibnya, baru ini selesai teratasi. Ini pun juga tidak jalan keluar. Saya memang tetap berharap law enforcement tetap harus ditegakkan. Karena kalau law enforcement-nya tidak ditegakkan, sampai kapanpun kita hanya jadi penggorengan kacang garing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi penutupnya bagus Bang, Pak Stopanya. Jangan sampai jadi gorengan ya Pak. Oh penggorengan gitu ya. Ya, saya kira itu sudah banyak sekali yang kasih masukan. Mungkin ini kami dari tim KBBB coba meramu ini untuk menjadi policy draft ya, policy draft, supaya ini bisa kita dalam waktu dekat kita bisa jadwalkan dengan Bu Dirjen ya, Bu Vivi, Spesial B3 untuk terkait dengan penyampaian ini. Dan harapannya teman-teman tadi jangan lagi berlarut-larut gitu ya, karena kalau pun toh yang terakhir kalau law enforcement-nya tidak ditegakkan juga ya ini ya akan tetap sama, kita akan ketemu terus gitu ya. Saya kira itu. Saya mewakili teman-teman dari KPBB, ada juga teman-teman dari KLHK ya, gimana? Ada mau dijawab? Jadi
Jadi Bu Dirjen itu sudah saya book ya, sudah di book kira-kira sebulan yang lalu. Bu Dirjen oke. Kemudian surat 2 jadi Bu Dirjen sebenarnya kita agendakan jadi pembicara. Yang membuka kita minta tuh Bu Menteri sebenarnya. Nah rupanya dari Jumat yang lalu Bu Menteri mendisposisi ke Bu Dirjen untuk membuka. Jadi Bu Dirjen itu perannya hari ini 2. Membuka atas nama menteri dan menjadi pembicara. Tapi baru tadi jam 9 tadi dikatakan bahwa katanya ada, selain ada acara mewakili menteri juga rapat ke DPR gitu. Jadi ya apapun ya harusnya memberikan perhatian yang serius ke soal Haji bekas ini. Saya pikir ini sudah menyangkut kehidupan orang, nyawa orang, jadi harus ada perhatian khusus seharusnya. Tapi nggak apalah, kita memaklumi beliau sibuk, tapi sebagai tindak lanjut kita akan ajukan audiensi dalam waktu yang segera, itu satu. Yang kedua, karena target audien untuk training ya, yang seharusnya sisa hari ini sampai besok, itulah training. Target audiennya nggak hadir ya. Kan sebenarnya kan ini kan pelebur kecil ya yang kita jadikan target audien, karena nggak hadir ya mohon maaf, ini harus kita cancel, nanti akan kita reschedule ulang dengan waktu dan tempat yang lebih baik gitu. Segera nanti bapak-bapak ibu sekalian akan segera kita informasikan dan mohon nanti berkenan hadir. Untuk waktunya nanti akan kita timbang-timbang juga terkait dengan kesediaan bapak-bapak ibu semua gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Puput. Tidak panjang lebar karena ini sudah mau menjelang bubaran kantoran, jadi tol biasanya penuh. Gitu. Kalau saya sih ya paling yang penuh di dalam kereta ya, karena anak kereta. Jadi nggak mungkin penuh rocker. Ya, saya kira itu mewakili KPBB dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kira workshop kita hari ini disudahi di suruh tutup. Oh ya, monggo Bu Rita, monggo silahkan bersama saya. Ini ya, tadi Pak Gun nih dan Pak Kepala tadi. Baik, alhamdulillah ya Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Acara pada hari ini walaupun ini ya bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi sudah ketemu ya Pak ya, walaupun pesertanya nggak terlalu banyak. Marilah kita tutup acara hari ini supaya berkah. Kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak semuanya, dan kami juga mohon maaf ya kalau dalam selanjutnya acara ini tadi ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kami selalu welcome ya kalau misalnya ada acara-acara yang terkait ini atau yang lainnya untuk diadakan di sini. Dan tadi itu acaranya ini ya Pak ya, mungkin kita perbaikan untuk kedepannya bagaimana nanti kita ini. Tapi alhamdulillah pada hari ini sudah selesai. Dari itu kami tutup acara ini mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.